Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kali ini kita sampai pada hadis Arba'in Nawawi yang ke-27. Anin Nawas Ibni Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anin Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al birru husnul khuluq. Perbuatan kebajikan itu adalah husnul khuluq, perangai atau akhlak yang baik atau akhlakul karim. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang dalam dirimu melahirkan keraguan. Wa karihta ayattali alaihin nas, dan sesuatu yang mana orang itu melihatnya, jika orang melihatnya maka orang itu tidak akan suka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut hadis ini, parameter atau standar atau ukuran perbuatan dosa itu adalah ada dua. Yang pertama adalah jika kita melakukan dosa, maka apa yang kita lakukan di dalam diri kita itu ada terasa sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Standar yang kedua adalah jika perbuatan itu kemudian dilihat oleh orang lain tidak suka. Ini artinya adalah bahwa ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maka sebetulnya secara instinktif dalam diri seseorang itu pasti dia mengetahui bahwa itu adalah tidak baik untuk dilakukan. Apalagi jika kemudian orang lain melihat apa yang kita lakukan dalam bentuk dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Satu sisi Rasulullah SAW juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah husnul khuluqi. Jadi perangai yang baik, akhlak kita yang baik itu adalah merupakan satu kebaikan. Ini artinya bahwa akhlak itu merupakan satu modal bagi seseorang untuk bisa melakukan kebajikan. Tanpa dibarengi atau tanpa memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah, maka seseorang itu sulit untuk melakukan kebaikan. Orang bisa berbuat baik, tetapi kemudian secara akhlak, secara etika mungkin tidak bisa dibenarkan. Jadi sebetulnya kebaikan, perbuatan kebaikan ini adalah harus ditopang dengan modal akhlakul karimah. Jika orang itu melakukan keburukan atau kejelekan atau dosa, maka di situ ada rasa yang bisa dirasakan oleh seseorang. Inilah ukuran bagi kita untuk bisa merasakan apakah kita melakukan sesuatu itu layak untuk diri kita, dalam arti menurut hati nurani kita, apalagi apakah yang dilakukan itu adalah tidak disukai oleh orang lain. Jadi mungkin itu dari hadis yang ke-27. Tetapi di dalam hadis ini masih dilanjutkan. Wa an Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Wabisa mengatakan, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Cita tas'alu anil bir?" Apakah kamu ke sini hendak menanyakan tentang kebaikan? Hendak menanyakan apa itu perbuatan kebajikan? Qultu, maka Wabisa menjawab, "Na'am." Betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Istafti qalbak." Kamu mintalah pendapat pada hati nuranimu sendiri. Al birru ma itma'annat ilaihi nafsu. Perbuatan yang baik itu adalah jika perbuatan itu kita lakukan itu akan bisa mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Watma'anna ilaihil qalbu. Dan hatinya pun ketika melihat perbuatan itu, maka perbuatan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa memberikan ketenangan. Wal ithmu ma haka fin nafsi. Sementara dosa itu adalah sesuatu yang di dalam diri kita itu bisa mendatangkan ketidakenaan, keraguan.
wa taraddada fi sadri, dan melahirkan keraguan di dalam diri kita. Wa in aftakan nasu wa aftauka, wa in aftakan nasu fa aftauka, walaupun orang memberikan fatwa padamu dan mereka membenarkannya. Jadi hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari dua hadis ini ada satu benang merah. Yang pertama adalah bahwa kebaikan itu adalah bentuknya bisa berupa akhlakul karimah, dan kebaikan itu parameternya adalah jika orang itu melakukan sesuatu amal kebaikan, maka amal kebaikan itu bisa mendatangkan ketenangan di dalam kita, dan hati kita juga bisa merasakan bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang enak untuk dipandang. Sementara perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang menurut diri kita itu juga tidak enak. Di dalam hati nurani kita merasakan sesuatu yang tidak enak, tetapi juga pada sisi lain, apalagi orang itu kemudian melihat apa yang kita lakukan itu tidak baik, maka pasti orang itu akan tidak suka. Jadi betapa diri kita ini, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, telah diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menilai apa yang kita lakukan. Diri kita memiliki potensi untuk bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik, apakah perbuatan yang kita lakukan itu bisa mendatangkan kemaslahatan, bisa mendatangkan ketenangan untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Jadi berangkat dari diri sendirilah kita akan bisa mengontrol diri kita untuk melakukan perbuatan mana perbuatan yang baik untuk bisa dilakukan, dan mana perbuatan yang tidak baik yang itu akan berdampak negatif kepada orang lain. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.